Keterampilan literasi baca menjadi salah satu kecakapan abad 21 yang diharapkan dimiliki siswa-siswi di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan kemajuan teknologi dan era globalisasi, di mana berbagai informasi cenderung dikemas dalam bahasa Inggris. Untuk itu, mata pelajaran bahasa Inggris perlu dibelajarkan sejak dini agar siswa-siswi kita dapat memahami dan memperoleh informasi yang tepat. Sayangnya, kemampuan memahami bacaan siswa-siswi kita masih jauh dari kategori baik, terlebih pada teks atau bacaan dalam bahasa Inggris. Pada tes PISA 2018, siswa-siswi Indonesia hanya mencapai skor 371 untuk literasi baca dan menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara yang mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kita hanya berada pada beberapa elemen dasar literasi baca saja. Selain itu, nilai bahasa Inggris pada penyelenggaraan UN 2 tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019, diperoleh nilai rata-rata siswa kita hanya 51,32 dan 49,19 dan masuk kategori kurang, di mana materi-materi soal yang diuji pada UN tersebut berfokus pada reading comprehension skill. Secara khusus, hasil ANBK UPT SPF SMP Negeri 2 Sunggal menunjukkan bahwa kemampuan literasi baca siswa berada pada kategori sedang, yakni 66,67% pada tahun 2022 dan 62,22% pada tahun 2023. Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa literasi baca masih menjadi salah satu masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan, khususnya di UPT SPF SMP Negeri 2 Sunggal, mengingat literasi baca merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa kita. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Monica Meriana Simamora, guru bahasa Inggris di UPT SPF SMP Negeri 2 Sunggal. Pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi merupakan salah satu implementasi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan guru-guru di UPT SPF SMP Negeri 2 Sunggal. Namun dalam prakteknya, guru-guru masih mendapatkan kendala yang hampir sama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Hasil diskusi dan refleksi bersama rekan sejawat menyimpulkan bahwa guru-guru cenderung memiliki keterbatasan waktu dalam menyiapkan berbagai strategi konten dan proses yang beragam pada satu pertemuan di dalam kelas. Kendala inilah yang menjadi tantangan bagi saya untuk berinovasi membangun sebuah multimedia interaktif yang mengemas berbagai konten pembelajaran berdiferensiasi berbentuk sebuah aplikasi Android sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa baik di sekolah maupun di rumah. Setelah melakukan diskusi dan meminta izin dari kepala sekolah, saya melakukan analisis kebutuhan multimedia pembelajaran bagi guru dan siswa. Selanjutnya, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru bahasa Inggris terkait hasil belajar bahasa Inggris 2 tahun terakhir. Diperoleh data, kurang dari 50% siswa mencapai nilai KKM 70, di mana materi soal terbanyak salah adalah soal bacaan teks recount. Diskusi dan kolaborasi ini kemudian menjadi dasar bagi saya untuk merealisasikan pengembangan multimedia pembelajaran. Selanjutnya, media ini saya beri nama Mutiara Berlian, multimedia interaktif berbentuk aplikasi Android. Untuk praktik baik saya dapat dilihat pada video yang saya beri judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Pemanfaatan Mutiara Berlian berikut ini. Selamat menyaksikan. Good morning, class. We had a holiday, right? Yes. Some of you may go somewhere. Mungkin beberapa pergi ya, had a trip. How about you, Joel? Where did you go last holiday? I go to Pacu. Wow. Guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa untuk menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, yakni mampu memahami dan berkomunikasi tentang recount text.
dalam bahasa Inggris ya. Itu kita sebut dengan recount text. Ya. Alright, yesterday I had sent you an application. Guru menyampaikan manfaat multimedia pembelajaran interaktif berbentuk aplikasi Android yang sudah diberikan pada hari sebelumnya melalui grup WA. Kemudian, guru meminta siswa untuk membuka aplikasi tersebut. Selanjutnya, guru memberi penjelasan terkait menu yang tersedia pada aplikasi Android tersebut sebelum siswa mengeksplor materi secara mandiri. Kamu mungkin bisa lihat di sana ya, ada menu modul, animasi, dan games. Kamu boleh pilih, nah itu semua sama saja isinya. Materi yang ada baik pada modul, animasi, dan games semuanya sama ya. Terserah kamu mau pakai apa, sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhanmu. Pahami dulu secara pribadi, secara mandiri materi kompleks. Siswa boleh memilih bentuk media yang tersedia pada aplikasi sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar mereka, baik berbentuk modul, video animasi, maupun games. Guru juga mengajak beberapa siswa dengan gaya belajar kinestetik untuk memainkan games recount text bersama. Setelah mengeksplor materi secara mandiri, siswa diarahkan berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang tersedia pada aplikasi. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, Cintas Group, please. Okay, friends, I will explain you. Yang pertama, kemudian, secara bergilir, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. yang kedua ada event. Bagaimana dengan jawaban mereka? Sudah tepat dan sesuai? Guru tidak lupa memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap hasil presentasi kelompok. Oke, give applause for this group. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan yang tersedia pada aplikasi untuk mengukur pemahaman mereka terkait recount text. Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran kita? Yes, please. Yeah. I am happy, ma'am. Saya sangat senang menggunakan aplikasi recount text. Sebelum mengakhiri pertemuan, guru mengajak siswa melakukan refleksi pembelajaran. Ini rumit dan butuh waktu yang banyak. Oke, rumit materinya ya, saya butuh waktu yang banyak. Oke, thank you Afif. Itulah fungsi dari aplikasi yang Mem kasih ya. Nanti Afif atau teman yang lain yang punya kendala, ya, you may explore again at home. Pilih menu sesuai kebutuhan dan gaya belajarmu. Saya juga sudah melakukan diseminasi inovasi pembelajaran ini kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di UPT SPF SMP Negeri 2 Sunggal. Inovasi pembelajaran yang sangat bermakna dan sangat membantu proses pembelajaran dengan pendekatan strategi berdiferensiasi. Pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Sebab multimedia pembelajaran yang disediakan dalam bentuk aplikasi tanpa internet. Jadi menurut saya, aplikasi ini tidak hanya berdampak bagi siswa, namun juga berdampak bagi guru. Terima kasih, Mem, untuk aplikasi yang telah Mem berikan kepada kami. Saya yang kurang tangkap dalam belajar bahasa Inggris menjadi sangat terbantu. Keterbatasan kami belajar di kelas dapat disempurnakan di rumah. Aplikasi kali ini sangat bagus dan menyenangkan. It's interesting. Karena menarik dan interaktif. Dan ada banyak latihan soal, ada kuis juga yang bisa kita gunakan kapanpun. Dan yang paling topnya lagi, kita bisa pakainya tanpa internet. Jadi banyak media yang sudah disuguhkan Mem untuk pembelajaran bahasa Inggris. Tapi yang kali ini lebih the best. Demikianlah praktik baik inovasi pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih.